Keduanya lalu menuju gubuk Kanjeng Sultan. Karebet pun disuruh menunggu di luar. Lalu Tumenggung Gagak Anabrang masuk ke dalam gubuk. Tak lama kemudian Ki Tumenggung keluar dan menyuruh Karebet masuk ke dalam gubuk. Karebet kemudian masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk terlihat Kanjeng Sultan sedang duduk, dihadap oleh Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gagak Anabrang duduk di sebelah Dingklik, sedangkan Karebet duduk di bawah, di atas anyaman daun kelapa. Setelah duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan, maka Karebet pun menyembah kepada Kanjeng Sultan Trenggono. "Karebet," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Karebet, hukuman yang aku berikan kepadamu karena kesalahanmu membunuh Dadung Awuk, aku cabut karena kau telah membunuh Kebon Danu," kata Sultan Trenggono. "Mulai hari ini kau telah bebas berada di kota raja, dan mulai besok lusa kau akan kembali menjadi seorang lurah Wirotamtomo," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh." "Terima kasih Kanjeng Sultan," kata Karebet sambil menyembah. "Selama menjalani hukuman, kau pergi kemana saja Karebet?" tanya Kanjeng Sultan. "Hamba beberapa waktu yang lalu kembali ke Pengging Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau tidak pulang ke Tingkir?" tanya Sultan Trenggono. "Tidak Kanjeng Sultan, hamba tidak ingin melihat Biyung menjadi bersedih," jawab Karebet. "Ya, mulai besok lusa kedudukanmu sebagai lurah Wirotamtomo telah pulih kembali. Nanti biar diatur oleh Tumenggung Gajah Birowo," kata Kanjeng Sultan. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Kau akan ke kota raja sekarang? Kau akan tidur di mana?" tanya Kanjeng Sultan. "Hamba akan ke kota raja sekarang, dan hamba nanti akan tidur di dalam Suronatan, ikut Paman Ganjur Kanjeng Sultan," kata Karebet. "Ya, kau boleh pulang sekarang," kata Kanjeng Sultan. Setelah mengucapkan terima kasih dan menyembah sekali lagi, maka Karebet pun keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Ketika Karebet telah berada di luar gubuk, di lapangan telah terjadi kesibukan. Beberapa prajurit berusaha mendirikan gubuk yang telah roboh. Sebagian lagi, beberapa orang sedang menyeret bangkai kerbau. Karebet pun kemudian menghampiri para prajurit dan ia pun berpamitan akan mendahului ke kota raja. "Lusa kita bertemu lagi," kata Tumpak. "Ya," kata Karebet, dan Karebet pun segera pergi meninggalkan perkemahan. Karebet berjalan cepat. Setelah agak jauh, maka ia pun menuju ke tikungan sungai di sebelah barat perkemahan, tempat ia berjanji akan bertemu dengan 3 orang temannya. Tak lama kemudian sampailah Karebet di tikungan sungai, dan di sana telah menunggu 3 orang temannya. "Ki Wuragil, Mas Monco, dan Adi Jokowilo," kata Karebet. Mereka bertiga pun bergeser maju ke depan. "Aku sudah berhasil bertemu Kanjeng Sultan dan sudah diampuni semua kesalahanku. Besok lusa aku akan dipulihkan lagi kedudukanku sebagai seorang lurah Wirotamtomo," kata Karebet. "Nah, sekarang aku akan ke kota Raja Demak. Kalian kembali ke Banyu Biru. Nanti apabila yang dikatakan Ki Buyut Banyu Biru itu benar-benar terjadi dan aku bisa mendapatkan Kamukten, maka kalian akan aku jemput. Kalian akan ikut mukti bersamaku," kata Karebet.
Ketiga temannya mengiyakan dan mereka pun senang mendengar janji seorang yang telah dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo maupun Ki Buyut Banyu-Biru akan menjadi seorang raja tanah Jawa. Ki Wuragil, Mas Monco, dan kau Adi Jokowilo, kita berpisah sekarang. Aku akan pergi menuju ke kota raja, kata Karebet. Setelah menerima bungkusan miliknya yang berisi pakaian dan sebuah pedang pendek, maka Karebet pun menyalami ketiga temannya. Setelah itu mereka pun berpisah. Ki Wuragil bersama kedua temannya kembali ke Banyu-Biru lewat jalan yang telah dilalui kemarin, sedangkan Karebet mengambil jalan lain. Karebet pun berjalan bukan lewat jalan yang dilalui semula, tetapi agak ke utara lewat jalan yang sudah terbuka, jalan yang sering dilalui rombongan berkuda Kanjeng Sultan ketika berburu ke hutan Prawoto. Aku harus berjalan cepat supaya sebelum matahari terbenam aku sudah sampai di kota raja, kata Karebet dalam hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, kata Karebet, dan ia pun berjalan cepat ke arah barat, bahkan kadang-kadang diselingi dengan berlari-lari kecil. Ketika matahari hampir sampai di puncak, Karebet baru saja tiba di tepi sebelah timur Sungai Serang. Setelah menyeberangi Sungai Serang, Karebet terus berjalan ke arah kota Raja Demak. Istirahat sebentar, hanya makan beberapa buah jambu air yang ditemuinya di perjalanan. Karebet yang seakan-akan berlomba dengan bergeraknya matahari ke arah barat membuat ia berjalan cepat, bahkan kadang-kadang berlari-lari, membuat perjalanannya cepat sekali. Ketika Karebet tiba di tepi sebelah timur Sungai Tuntang, matahari masih belum terbenam. Ia pun menarik napas lega. Ternyata aku belum terlambat, katanya dalam hati. Karebet pun segera masuk ke dalam air, menyeberangi sungai yang tidak terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, Karebet telah berada di tepi sebelah barat Sungai Tuntang. Selanjutnya, ia pun melanjutkan perjalanan menuju ke keraton. Matahari belum terbenam, belum terlambat, katanya dalam hati. Waktu terus berjalan, matahari hampir tenggelam, bergeser turun ke cakrawala sebelah barat. Ketika senja telah membayang, Nyai Madusari baru saja keluar dari pintu Kaputren. Lalu ia pun keluar melalui pintu gerbang keraton, berjalan pulang ke rumahnya di dalam Katumenggungan. Setelah berjalan agak jauh dari pintu gerbang, Nyai Madusari terkejut ketika dari balik sebatang pohon muncul seorang pemuda yang membawa sebuah bungkusan. Seorang pemuda yang beberapa condro yang lalu telah menemuinya, lalu menghilang, dan kini tiba-tiba telah berdiri sambil tersenyum di depannya. Kau? Nyai Madusari kaget, suaranya terputus-putus sambil tangannya menunjuk pada pemuda itu. Nyai Madusari seperti tidak percaya pada penglihatannya. Ia lalu mengucek-ucek kedua matanya. Tetapi betapa terkejutnya Nyai Madusari ketika ia membuka matanya. Pemuda yang membawa bungkusan yang telah dikenalnya, yang tadi berada di depannya, kini telah tidak ada, hilang. Nyai Madusari menengok ke sekelilingnya. Tidak ada seorang pun yang berada di dekatnya. Sepi. Hilang. Tidak ada. Di mana dia? Kata Nyai Madusari dalam hati. Tetapi tiba-tiba Nyai Madusari terkejut bukan buatan ketika pundaknya terasa ada yang menepuk dari belakang. Dengan cepat Nyai Madusari menengok ke belakang. Dilihatnya seorang anak muda membawa sebuah bungkusan
sambil tersenyum kepadanya. Kau Karebet? Tanya Nyai Madusari. Iya Nyai, aku Karebet, kata Karebet. Kau senang menggoda aku. Kau senang membuat aku kaget setengah mati. Kalau aku kaget, kemudian aku pingsan, nanti bagaimana coba? Kata Nyai Madusari. Karebet pun hanya tertawa mendengar kata-kata Nyai Madusari. Karebet, saat ini kau masih menjalani hukuman dari Kanjeng Sultan. Kalau ketahuan prajurit Wirotamtomo, kau bisa ditangkap, kata Nyai Madusari. Tidak Nyai, aku kesini membawa kabar gembira, kata Karebet. Kabar apa Karebet? Tanya Nyai Madusari. Aku sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Nyai Madusari terkejut. Kemudian ia pun bertanya, mulai kapan? Mulai hari ini, jawab Karebet. Hari ini Kanjeng Sultan masih berburu di hutan Prawoto, belum pulang, kata Nyai Madusari. Iya, aku menghadap Kanjeng Sultan di hutan Prawoto, jawab Karebet. Nyai Madusari tidak menjawab. Ia pun masih terlihat kaget melihat Karebet berada di kota raja. Besok lusa, aku sudah bertugas sebagai lurah Wirotamtomo lagi, kata Karebet meneruskan. Katakan kepada Gusti Putri, janjiku untuk kembali ke kota raja telah aku penuhi, kata Karebet. Aku akan memberitahu Gusti Putri, kata Nyai Madusari. Kemudian ia pun berjalan kembali menuju keraton. Langkah Nyai Madusari terayun cepat, kembali berjalan memasuki pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton prajurit penjaga menegurnya. Kenapa kembali Nyai? Apakah cincinmu ketinggalan lagi Nyai Menggung? Nyai Madusari menoleh ke prajurit penjaga gerbang. Kau lagi? Prajurit itu pun tertawa. Nyai, belum tua sudah mulai pikun. Tanpa menghiraukan penjaga pintu gerbang, Nyai Madusari berjalan secepatnya menuju Kaputren. Senja telah berlalu, langit semakin lama semakin redup. Malam mulai turun. Setelah bertemu dengan Nyai Madusari, saat itu Karebet sedang berjalan menuju dalam Suronatan untuk menemui pamannya. Paman Ganjur sudah semakin tua. Mudah-mudahan paman masih dalam keadaan sehat, kata Karebet dalam hati. Dalam Suronatan sudah tidak jauh lagi. Karebet terus berjalan. Sebentar lagi ia akan memasuki pintu gerbang. Ketika Karebet akan memasuki pintu gerbang, ia pun menghentikan langkahnya karena bertepatan dengan keluarnya seekor kuda dari pintu gerbang. Penunggangnya, Tumenggung Suronoto, terkejut melihat Karebet berada di depan rumahnya. Sehingga Ki Tumenggung Suronoto pun menghentikan kudanya. Kau Karebet? Kata Ki Tumenggung. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet sambil membungkukkan badannya. Karebet, bukankah kau sedang menjalani hukuman Kanjeng Sultan? Kau tidak boleh berada di kota raja, tanya Ki Tumenggung Suronoto. Iya Ki Tumenggung, tetapi saya sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Tumenggung Suronoto menganggukkan kepalanya. Sejak kapan kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan? Mulai hari ini Ki Tumenggung, kata Karebet. Kau menghadap Kanjeng Sultan ke hutan Prawoto?
Tanya Tumenggung Suronoto. Iya Ki Tumenggung, kata Karebet. Baik, soal pengampunan dari Kanjeng Sultan besok akan aku tanyakan kepada Kakang Tumenggung Gajah Birowo. Sekarang kau mau kemana Karebet? Tanya Tumenggung Suronoto. Saya akan menemui Paman Ganjur. Sekalian minta izin Ki Tumenggung untuk menginap 2 malam di tempat Paman Ganjur, kata Karebet. Ya, tidak apa-apa, silahkan saja. Sekarang aku pergi dulu Karebet. Aku akan ke dalam Suropaten, kata Ki Tumenggung. Silahkan, terima kasih Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Suronoto menjalankan kudanya ke depan, dan kudanya pun berlari menuju ke dalam Suropaten. Lalu Karebet pun masuk ke dalam Suronatan menemui pamannya Ganjur. Malam itu Ganjur sedang duduk di lincak di depan rumah. Pikirannya melayang-layang. Ada rasa rindu kepada kakaknya Nyai Ageng Tingkir. Tetapi untuk pergi ke desa Tingkir, Ganjur merasa sudah tua, tidak mampu untuk melakukan perjalanan sendiri. Ganjur yang sedang duduk melamun di depan rumah mendengar langkah seseorang di dalam kamarnya. Lalu disusul keluarnya seseorang keluar sambil membawa cething berisi nasi. Paman sudah makan? Nasi ini boleh saya makan? Tanya orang itu. Ya, makanlah. Aku sudah makan tadi. Itu ada belut bakar dan sambal, jawab Ganjur acuh tak acuh. Orang yang membawa cething kemudian berbalik masuk ke dalam rumah lagi, dan Ganjur pun kemudian melanjutkan lamunannya yang terputus. Sebetulnya Ki Ganjur ingin pergi ke desa Tingkir bersama keponakannya. Tetapi saat ini keponakannya yang dulu pernah menjadi seorang lurah Wirotamtomo sedang menjalani hukuman. Ia tidak lagi menjadi seorang prajurit dan telah diusir dari kota Raja Demak karena dianggap bersalah membunuh Dadung Awuk. Sejak dia diusir dari kota Raja sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Sekarang Karebet berada di mana? Aku pun tidak tahu, kata Ganjur dalam hati. Tetapi kemudian Ganjur pun terkejut seperti digigit kalajengking. Kalau keponakannya sedang menjalani hukuman diusir dari kota Raja, lalu orang yang keluar membawa cething tadi siapa? Ki Ganjur pun kemudian tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Dengan cepat Ganjur masuk ke dalam rumah dan dilihatnya seorang anak muda sedang makan nasi dengan lauk belut bakar beserta sambalnya. Karebet, kau Karebet, kapan kau pulang? Tanya Ganjur. Yang ditanya tidak menjawab. Mulutnya masih mengunyah nasi dan tangannya masih memegang belut bakarnya. Dia hanya menengok sebentar ke arah pamannya Ganjur. Tiba-tiba Ganjur tersadar. Dengan cepat ia menuju ke depan, kemudian menutup pintunya. Lalu ia pun berjalan kembali menuju ke tempat Karebet. Karebet, bagaimana kau bisa masuk ke dalam Suronatan ini? Kau tidak terlihat oleh para prajurit Wirotamtomo? Tanya Ganjur khawatir. Yang ditanya tidak menjawab, hanya menunjukkan cething yang sudah kosong. Habis paman, nasinya sudah saya habiskan, kata Karebet. Karebet, kalau kau terlihat prajurit Wirotamtomo, kau bisa ditangkap, kata Ganjur. Karebet tidak menjawab. Ia minum air beberapa teguk, lalu ia pun membereskan cething dan peralatan makan lainnya dan dibawanya ke belakang. Pamannya mengikuti dari belakang sambil berkata,
kau bisa ditangkap, Karebet. Dan kalau Kanjeng Sultan tahu kau di sini, kau bisa dihukum dengan hukuman yang lebih berat lagi. Paman, sebetulnya aku sudah mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Karebet. Dari dulu kau memang senang bercanda, Karebet, kata pamannya. Tidak, Paman, aku tidak bercanda. Kanjeng Sultan Trenggono memang memberi pengampunan kepadaku. Besok lusa aku sudah bisa bertugas lagi sebagai Lurah Wirotamtomo, kata Karebet. Cepat sekali, kata Ki Ganjur. Iya, Paman, memang cepat, kata Karebet. Syukurlah kalau begitu. Besok lagi supaya kau harus lebih berhati-hati. Jangan mudah membunuh orang, kata Ki Ganjur. Iya, Paman, jawab Karebet. Besok sore katanya Kanjeng Sultan baru pulang dari hutan Prawoto, kata pamannya. Iya, Paman, jawab Karebet. Kau akan tidur di sini? Tanya Ganjur. Iya, Paman, tadi sewaktu di Jepan Regol aku sudah bertemu dengan Ki Tumenggung Suronoto dan sudah minta izin untuk tidur di sini. Nanti aku tidur di sini 2 malam, Paman. Lalu untuk seterusnya aku tidur di dalam lor. Ya, lalu besok sehari kau akan di rumah saja? Tanya Ki Ganjur. Tidak, Paman. Aku besok akan pergi ke Kadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, jawab Karebet. Ya, kau pasti lelah. Istirahatlah, kata pamannya. Nanti sajalah, Paman. Aku akan mandi dulu, jawab Karebet. Pamannya pun kemudian meninggalkan Karebet dan kembali duduk di depan rumah. Malam itu bulan kelihatan terang. Karebet dan pamannya Ganjur duduk berdua di teras rumah. Selama kau menjalani hukuman, kau kemana saja, Karebet? Tanya Ganjur. Karebet memandang ke pamannya, lalu ia pun menjawab. Aku pulang ke Pengging, Paman. Ganjur pun masih bertanya lagi. Kau pulang ke Tingkir juga? Tidak, Paman. Aku khawatir Biyung menjadi sedih, jawab Karebet. Mendengar kata-kata kemenakannya, Ganjur pun menganggukkan kepalanya. Iya, Biyungmu tidak usah mengetahui kalau kau pernah dihukum. Sekarang, setelah aku mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, aku berani pulang ke Tingkir, Paman, dan tak akan membuat Biyung sedih, kata Karebet. Karebet, aku sudah pikun. Aku tidak berani berjalan sendiri. Kalau kau pulang ke Tingkir, aku ikut bersamamu, kata Ganjur. Karebet melihat pamannya Ganjur yang memang terlihat semakin tua, tubuhnya semakin renta. Iya, Paman, aku berjanji. Nanti kalau aku akan pulang ke Tingkir, Paman akan aku ajak menemui Biyung. Nanti kalau Paman ingin kembali ke kota raja lagi, bisa diantar Paman Suto dan Paman Noyo. Tetapi kalau Paman sudah tidak ingin bekerja lagi, ingin beristirahat menikmati hari tua di Tingkir, Paman bisa tinggal di sana berdua dengan Biyung, kata Karebet. Iya, Karebet, kata Ki Ganjur. Beberapa saat kemudian Ganjur pun berkata, sudah malam, aku akan tidur dulu. Iya, Paman, jawab Karebet. Ki Ganjur pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat, sedangkan Karebet masih berada di luar. Ketika malam semakin larut,
Karebet pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Setelah sehari penuh ia berlari dan berjalan cepat dari hutan Prawoto ke kota Raja Demak. Di langit bulan bersinar terang. Karebet pun tidur nyenyak di dalam Suronatan. Fajar menyingsing di ufuk timur. Suara kokok ayam jantan terdengar di sela-sela udara pagi yang dingin di kota Raja Demak. Pagi itu, setelah matahari semakin tinggi, terlihat seorang pemuda sedang berjalan keluar dari pintu gerbang dalam Suronatan. Pemuda itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa dan ia akan pergi menuju ke desa Kadilangu. Ketika sedang berjalan sambil menganyam angan-angan, terdengar suara seorang perempuan memanggilnya. "Karebet." Karebet menengok ke belakang. Dilihatnya seorang perempuan cantik setengah baya sedang berjalan di belakangnya. Karebet pun memperlambat langkahnya. Lalu ia pun berhenti menunggu perempuan cantik itu. "Karebet," kata perempuan itu. "Iya, Nyai Madusari," jawab Karebet kepada perempuan itu. Setelah berada di sebelah Karebet, Nyai Madusari pun berhenti. "Kemarin Nyai sudah cerita ke Gusti Putri tentang kepulanganku di kota raja. Bagaimana tanggapan Gusti Putri, Nyai?" tanya Karebet. "Iya, Gusti Putri senang sekali, Karebet. Nanti kalau kau tugas berjaga di Kaputren atau di ruang dalam, Gusti Putri akan menghadap Kanjeng Prameswari supaya bisa bertemu denganmu," kata Nyai Madusari. "Ya, besok aku pun akan ke keraton menghadap Ki Tumenggung Gajah Birowo," kata Karebet. "Besok kau sudah menjadi lurah prajurit lagi?" tanya Nyai Madusari. "Iya, Nyai," jawab Karebet. "Sekarang kau akan kemana, Karebet?" tanya Nyai Madusari. "Aku akan ke Kadilangu," jawab Karebet. "Ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo?" tanya Nyai Madusari. "Iya, Nyai," sahut Karebet. "Ya sudah, Karebet, aku akan ke Kaputren dulu," kata Nyai Madusari. "Iya, Nyai," jawab Karebet. Dan mereka pun berpisah. Nyai Madusari berjalan ke keraton, sedangkan Karebet meneruskan perjalanannya ke Kadilangu.